Selamat datang kembali di The Deep Dive. Diskusi kita hari ini sebenarnya berangkat dari pertanyaan Anda, para pendengar. Iya, betul. Dan ini pertanyaan yang menarik banget loh. Menarik sekali. Jadi Anda mengirimkan kami beberapa ayat Al-Quran dan intinya bertanya gini, gimana sih sebenarnya Al-Quran itu membedakan antara ilmu yang pasti, keyakinan pada hal gaib, terus spekulasi atau praduga, sampai kebodohan. Dan ini bukan sekedar pertanyaan akademis kan? Ini pertanyaan tentang bagaimana kita memproses dunia di sekitar kita. Tepat, apalagi di tengah tsunami informasi, hoax, dan klaim-klaim aneh di luar sana. Kita semua butuh semacam filter mental kan? Nah, pertanyaannya, apakah Al-Quran menawarkan filter semacam itu? Itu dia. Jadi misi kita hari ini adalah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng semacam toolkit berpikir kritis yang ternyata udah tertanam di dalam Al-Quran. Kita mau lihat gimana Al-Quran menetapkan batasan pengetahuan, mendorong kita cari kebenaran, sekaligus ngasih peringatan keras soal bahaya ikut-ikutan asumsi. Oke, menarik sekali. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Anehnya nih, fondasi pengetahuan dalam Al-Quran justru dimulai dengan pengakuan atas ketidaktahuan. Di awal sekali, surah Al-Baqarah ayat 3, ciri pertama orang bertakwa itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, itu. Ini kan agak kontraintuitif ya. Kok bisa? Untuk jadi orang berilmu, kita harus mulai dengan percaya pada sesuatu yang nggak bisa kita lihat atau buktikan di lab. Justru disitulah kuncinya. Ini sebenarnya soal kerendahan hati intelektual. Gini deh, sebelum kita bisa mengisi gelas pengetahuan kita harus sadar dulu kalau gelas kita itu ada batasnya. Oke. Dan ada lautan pengetahuan di luar sana yang nggak akan pernah muat ke dalam gelas kita. Jadi, pengakuan terhadap al-ghaib itu adalah pernyataan fundamental bahwa, oke, saya sebagai manusia, dengan segala kecanggihan saya ini nggak tahu segalanya. Jadi ini semacam garis start gitu ya, mengakui ada batas dulu. Persis, Al-Quran itu secara sadar membagi realitas jadi dua domain. Ada yang disebut alamus syahadah, alam yang bisa kita saksikan, kita ukur, kita observasi. Ini ranahnya sains. Yang kelihatan ya. Betul. Lalu ada alamul ghaib, alam yang tak terlihat yang berada di luar jangkauan kita. Kayak di surah At-Taubah ayat 94, Allah disebut sebagai alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah itu dia, Al-Quran seolah-olah bilang, hei manusia, kalian boleh jelajahi alam syahadah habis-habisan. Tapi ingat, ada bagian realitas yang kuncinya hanya aku yang pegang. Dan Al-Quran spesifik banget loh soal kunci-kunci ini. Contoh yang paling sering diulang kan soal kapan hari kiamat. Itu jelas-jelas dibilang bukan urusan kita. Betul. Di surah Al-Mulk ayat 26, perintahnya jelas. Kul innama al-ilmu indallah. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya ada pada sisi Allah. Udah, titik. Nggak ada ruang buat spekulasi. Dan penetapan batas ini tujuannya bukan untuk membatasi akal manusia loh. Justru sebaliknya, untuk melindungi akal manusia dari kesia-siaan. Maksudnya? Daripada kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang nggak akan pernah bisa kita pecahkan, Al-Quran mengarahkan energi kita ke hal-hal yang bisa kita teliti. Kayak sarkastis gitu. Oh, yang itu ya? Iya, ditujukan ke orang yang sombong merasa pasti masuk surga. Ayat itu kan bertanya retoris, Attala al-ghaiba, apakah ia melihat yang gaib? Iya. Cara bertanyanya itu loh, kayak bilang, oh iya, Anda punya akses VIP ke alam gaib, udah pernah ngintip bocorannya gitu. Ini cara Al-Quran meruntuhkan arogansi orang yang sok tahu. Tepat sekali. Itu adalah pukulan telak bagi siapapun yang bikin klaim besar tanpa dasar. Jadi langkah pertama dalam epistemologi Qur'ani ini, ya memetakan wilayah. Jelas banget dipisahin, mana yang bisa dianalisis, mana yang harus diterima dengan iman. Jadi iman pada yang gaib itu bukan mematikan akal ya? Sama sekali bukan. Justru itu adalah tindakan yang sangat rasional. Menggunakan akal untuk mengenali batas kemampuannya sendiri. Oke, ini menarik. Jadi setelah Al-Quran bilang, oke ini bukan wilayah kalian, jangan spekulasi di sini, itu kan baru setengah dari peta ya. Nah, di wilayah yang boleh kita jelajahi di alam syahadah ini, apa rambu-rambunya supaya kita nggak tersesat? Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari toolkit berpikir kritis Al-Quran. Ada dua istilah yang terus-menerus dipertentangkan. Ilm versus zon. Ilm dan zon, oke? Ilm itu adalah pengetahuan yang kokoh, berbasis bukti.
entah itu bukti dari observasi alam atau kepastian dari wahyu. Sedangkan zon, nah, zon ini lawannya. Bisa kita artikan sebagai praduga, spekulasi, asumsi, gosip, katanya sih. Oke. Semua informasi yang rapuh ya? Betul. Semua informasi yang rapuh dan tidak terverifikasi. Jadi pada dasarnya ini pertarungan antara fakta dan fiksi, atau antara data dan dugaan. Bisa dibilang begitu. Al-Quran secara konsisten memuji orang yang mencari ilm dan mencela mereka yang cuma ikut-ikutan zan, karena zan dianggap sumber utama kesesatan. Ada ayat kunci di surah Yunus, ayat 36, yang bunyinya, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Artinya apa itu? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan zan saja. Sesungguhnya persangkaan zan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Ini kritik universal terhadap budaya ikut-ikutan tanpa verifikasi. Ini ada contoh kasus yang luar biasa di surah An-Nisa ayat 157 soal penyaliban Nabi Isa. Waktu itu kan ada klaim besar ya, tapi Al-Quran datang dan bilang, tunggu dulu. Informasi kalian dasarnya apa? Ayatnya bilang, Mallahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhon. Mereka tidak mempunyai pengetahuan pasti tentang itu, kecuali hanya mengikuti persangkaan dhon, belaka. Nah, itu dia. Ini kan seperti Al-Quran sedang melakukan fact-checking terhadap sebuah berita yang udah viral ribuan tahun. Analogi yang sangat pas. Al-Quran pada dasarnya bilang, klaim kalian itu nggak didukung oleh ilm, cuma didasarkan pada dhon, cerita dari mulut ke mulut, keyakinan nenek moyang, atau kesimpulan prematur. Lalu Al-Quran menawarkan versinya sebagai ilm. Betul, sebagai pengetahuan definitif dari Tuhan. Nah, peralihan dari dhon ke ilm inilah yang menjadi proyek pencerahan dalam Al-Quran. Caranya, ya dengan memperhatikan ayat atau tanda-tanda, baik di alam semesta maupun di dalam kitab suci. Tunggu, saya jadi kepikiran kisah di surat Al-Kahfi, pria pemilik kebun yang sombong itu. Iya. Dia kan bilang, dan ini pilihan katanya penting banget, ma'adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adhunnu as-sa'ata qa'imah. Aku kira kebun ini nggak akan binasa selamanya, dan aku kira hari kiamat nggak akan datang. Nah, kuncinya di situ. Wah, kata kuncinya al-dhunnu, dari akar kata yang sama dengan dhon. Berarti dia ini contoh sempurna orang yang terperangkap dalam praduganya sendiri ya? Sempurna. Dia membangun seluruh pandangan hidupnya di atas dhon yang didasari kesombongannya saat itu. Dia nggak punya data, nggak punya ilmu tentang masa depan, dia cuma menduga-duga berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Dan kita tahu akhir ceritanya. Kebunnya hancur lebur. Membuktikan bahwa dhonnya itu 100% keliru. Tapi sebentar, bukankah sedikit dhon atau spekulasi itu wajar dalam hidup? Kalau kita mau investasi saham misalnya, atau memulai bisnis kan kita juga berspekulasi. Apa itu dilarang juga? Pertanyaan bagus sekali. Nah, disinilah kita perlu membedakan. Al-Quran itu tidak melarang kalkulasi risiko yang terukur. Seorang investor yang baik akan mendasarkan spekulasinya pada ilmu sebanyak mungkin. Data pasar, tren, laporan keuangan. Itu beda. Oke. Yang dikritik keras oleh Al-Quran adalah dhon dalam ranah kebenaran fundamental. Menggantungkan keyakinan tentang Tuhan, akhirat, dan tujuan hidup hanya pada kira-kira atau perasaan saya sih, tanpa mau mencari ilmu dari sumbernya. Itulah yang dianggap berbahaya. Oke, jadi kita sudah punya petanya, yaitu mengakui adanya al-ghaib. Kita juga sudah tahu rambu-rambunya, yaitu selalu cari ilmu dan waspadai jebakan dhon. Pertanyaannya, destinasinya kemana? Apa tujuan akhir dari perjalanan pengetahuan ini? Tujuannya adalah mencapai level yang disebut yakin. Kalau ilmu adalah prosesnya, yakin adalah hasilnya. Yakin. Yakin ini sering diterjemahkan sebagai keyakinan, tapi maknanya lebih dalam dari sekedar percaya. Yakin itu kepastian, sebuah pengetahuan yang sudah terinternalisasi, sudah meresap ke dalam hati, sampai nggak ada lagi keraguan sedikit pun. Jadi ini bukan lagi sekedar tahu di kepala, tapi sudah mantap di hati ya? Tepat. Kondisi di mana pengetahuan dan perasaan itu menyatu. Dan menariknya, Al-Quran bahkan mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan yakin. Oh ya? Saya coba pakai analogi ya, misal soal api. Level pertama ilmu yakin. Anda tahu ada api, karena baca di buku atau diberitahu orang. Level kedua ainul yakin. Anda melihat api itu dengan mata kepala sendiri. Ini disebut di surah At-Takatsur. Melihat langsung ya? Betul. Level ketiga, hakul yakin.
Anda merasakan panasnya api itu di kulit Anda. Ini tingkat kepastian tertinggi, pengalaman langsung. Nah, di surah Al-Haqqah ayat 51, Al-Quran mendeskripsikan dirinya sebagai lahaqqul yakin, kebenaran yang paling hakiki dan pasti. Wow, dan kalau ada puncak yang dituju yaitu yakin, pasti ada jurang yang harus dihindari. Lawannya, jahal, kebodohan. Saya jadi ingat doa Nabi Yusuf di surah Yusuf ayat 33, saat digoda, beliau kan berdoa agar dilindungi Tuhan, kalau tidak, beliau akan termasuk minal jahilin. Dari golongan orang-orang yang bodoh, jahil. Betul. Dan lagi-lagi, kita harus hati-hati dengan terjemahan. Jahil atau jahiliyah dalam Al-Quran itu bukan sekedar tidak tahu atau tidak sekolah. Bukan kurang informasi ya? Bukan. Jahal itu sebuah sikap. Jahal adalah kesombongan yang membuat seseorang menolak bukti. Orang jahil itu bisa jadi seorang profesor, tapi dia menggunakan kepintarannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan nafsunya. Itulah yang disebut di surah Al-Fat ayat 26 sebagai hamiyatal jahiliyah. Kesombongan jahiliyah. Jadi, jahal itu bukan soal IQ, tapi soal mentalitas. Seseorang yang menolak fakta karena nggak sesuai dengan keinginannya, itu manifestasi dari jahal meskipun dia punya gelar doktor. Persis. Ini yang membuat kerangka ini begitu relevan. Dan sebagai penutup dari sistem ini, ada satu peringatan yang sangat keras yang merupakan konsekuensi logis dari semua ini. Apa itu? Jika ilmu begitu berharga dan dzan begitu berbahaya, maka berbicara atau menyebar informasi tanpa ilmu adalah sebuah pelanggaran serius. Ini pasti ayat yang tadi kita bicarakan sebelum mulai. Benar. Di surah An-Nur ayat 15, ada teguran yang luar biasa tajam. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Dan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui ilmunya, dan kamu menganggapnya ringan, padahal di sisi Allah itu adalah besar. Nah, itu. Kalimat terakhir itu, kamu menganggapnya ringan, padahal di sisi Allah itu adalah besar. Jelek banget. Itu kan deskripsi sempurna dari kultur media sosial kita ya? Betul sekali. Satu kali klik share pada berita yang belum kita verifikasi, kita anggap itu hal sepele, hal ringan. Padahal ayat ini bilang, di sana itu dicatat sebagai perkara besar. Sangat besar. Karena itu meracuni ekosistem pengetahuan. Itu adalah tindakan yang mempromosikan dzan dan menghalangi orang dari ilmu. Sangat koheren ya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kerendahan hati. Tepat. Pertama, kita mulai dengan mengakui adanya al-ghaib sebagai pengakuan jujur akan batas pengetahuan kita. Kedua, kita jadi detektif kebenaran, secara aktif mengejar ilmu pengetahuan yang berbasis bukti. Baik dari alam maupun wahyu. Betul. Ketiga, kita jadi sangat waspada dan secara sadar menghindari jebakan syen atau praduga. Dan keempat, semua ini kita lakukan demi mencapai destinasi akhir, yaitu yakin atau keyakinan yang mantap sambil menjauhi jurang jahil, kebodohan yang lahir dari arogansi. Dan yang paling menarik, toolkit ini bukan cuma untuk membahas teologi di Menara Gading loh. Maksudnya? Ini adalah panduan berpikir kritis yang luar biasa praktis untuk navigasi kehidupan sehari-hari di abad ke-21. Oke, coba jelaskan lebih lanjut. Coba kita renungkan sejenak, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Di zaman sekarang, di mana setiap detik kita dibombardir informasi, berita bohong, teori konspirasi, dan klaim-klaim bombastis di media sosial, bagaimana jika kita menerapkan filter Qur'ani ini secara sadar? Menarik. Sebelum kita menerima, mempercayai, apalagi menyebarkan sebuah informasi, kita berhenti sejenak, kita tanya pada diri sendiri. Informasi ini masuk kategori ilm atau zon, ada buktinya, bisa diverifikasi, atau ini cuma asumsi, rumor, dan opini tanpa dasar? Jadi ini semacam checklist mental sebelum bertindak. Tepat. Mungkin pendekatan kuno yang usianya sudah lebih dari 1.400 tahun ini justru adalah firewall mental paling canggih yang kita butuhkan untuk bertahan di era digital sekarang.